kalau diperintahkan oleh 5 sesepuh, ya saya akan jadi calon. Tanpa tim sukses, tanpa duit. Gus akan ngomong apa ya melihat kegalauan-kegalauan ini? Ini kacau semua, ini ngapain sih berantem soal apa sih? Makanya Gus Dur punya moto, jadi politisi tidak perlu modal. Saya jadi presiden modal dengkul. Ya, tadi sudah dimulai, kita sudah cerita singkat, tapi ingin tahu kegelisahan, kegalauan Mbak Yan terbesar. Dan kira-kira kalau Gus Dur masih ada, ya, Gus Dur akan ngomong apa ya melihat kegalauan-kegalauan ini? Ini kacau semua, ini ngapain sih berantem soal apa sih ini? Pasti digituin. Gitu ya? Iya. Buat apa karena gitu? Gak jelas. Kekuasaan itu buat apa? Diperebutkan sampai seperti ini. Kan Gus Dur dulu, mungkin ada yang pernah tahu, Gus Dur dulu pernah bilang, saya itu jadi presiden gak pakai modal. Modalnya juga modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Nah, artinya bahwa untuk menjadi berkuasa tidak perlu sampai harus sampai harus mengeluarkan uang begitu banyak, bahkan sampai harus kemudian saling menghujat, saling menista, saling menyerang satu sama lain. Buat apa? Buat apa? Gus Dur akan bilang gitu. Iya. Gus Dur jadi presiden tidak pakai modal dan tidak pakai tim sukses. Tahu-tahu Pak Amin Rais datang ke Ciganjur minta saya anter, nawarin kepada Gus Dur, Gus, negeri ini butuh Anda supaya tidak pecah, Anda harus jadi presiden. Akhirnya Gus Dur dalam keadaan sakit mau ternyata jadi presiden dan jadi presiden. Makanya Gus Dur punya moto, jadi politisi tidak perlu modal. Saya jadi presiden modal dengkul, dan itu pun dengkulnya Amin Rais. Kira-kira gitu. Jadi cita-cita saya, jadilah politisi tanpa modal, yang penting bisa meyakinkan masyarakat dengan baik, itulah yang menjadi politisi yang sejati. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaimin Iskandar. Pertanyaannya, apakah Gus Dur juga berminat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2009 nanti? Saya ini kalau diperintahkan oleh 5 sesepuh, ya saya akan jadi calon. Tanpa tim sukses, tanpa duit. Dulu begitu. Kalau Gus Dur maju tadi tanpa uang, tanpa macam-macam, lalu modal Gus Dur apa? Kepercayaan masyarakat. Atau Gus Dur yakin masyarakat masih percaya sama Gus Dur? Loh, bagaimana Anda? Ayo ikut saya yuk, nanti kalau saya ke situ Bondo 250.000 orang. Berbanding 100 atau 200 juta sedikit sekali itu Gus. Loh, kalau cuma dia lah banyak. Saya ini tiap 2-3 hari sekali, 2 atau 3 hari sekali ini kiai kampung. Kalau mau ikut nanti hari Kamis ke Cicalengka dengan saya, tempatnya Ajengan Said. Itu 3.000 kiai kampung. Kembali ke dalam konteks Gus Dur akan mencalonkan diri, karena setelah mendapat restu dari 2 kiai lainnya. Pertanyaannya, dengan kondisi penglihatan yang terkendala ini Gus Dur, dan itu menjadi hambatan ketika Gus Dur dulu mau maju oleh KPU, dianggap bahwa tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik, Melanggar undang-undang. tapi kan itu masih ada sampai sekarang Gus Dur. 4 buah undang-undang karena KPU-nya dibiarkan curang. Kalau kemudian itu terjadi lagi sekarang ini tahun 2009, Ya biar aja, rakyat masih ada ini. tapi Gus Dur berarti nggak bisa maju dong? Apa? Nggak bisa maju karena Terus saya terkendala tuh oleh... nggak butuh maju kok. Orang tua itu kan punya solusi sendiri nanti. Ini sedikit berandai-andai Gus Dur. Kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan, tidak ditindak.
Jadi kalau harus menyebut tokoh, Gus Dur bisa nggak menyebut tokoh? Siapa kira-kira yang pantas Oh, dari yang ada? nanti dong, rahasia perusahaan.